Film dibuka pada tahun 62 Masehi di Britania Utara, tepatnya di markas suku Celtic ahli kuda. Di sana, seorang bocah laki-laki bernama Milo terbangun dari tidurnya karena keributan yang terdengar dari luar tenda. Saat Milo keluar, ia dikejutkan oleh pasukan Romawi dari Legion the Eagle yang dipimpin oleh Senator Corvus. Mereka menyerang sukunya untuk meredam pemberontakan. And once these trade routes reopen, there's a clear and well-defined message. Setelah semuanya tewas, jasad mereka kemudian ditumpuk menjadi satu, termasuk tubuh Milo yang sebenarnya masih bertahan hidup. Keesokan harinya, setelah pasukan Romawi pergi, Milo perlahan keluar dari tumpukan jasad. Kemudian ia menatap jasad kedua orang tuanya yang digantung di atas pohon. Sejak saat itu, Milo menyimpan dendam yang begitu mendalam terhadap Senator Corvus. Milo pun berusaha bertahan hidup seorang diri di tengah hutan. Namun pada hari berikutnya, ia ditemukan oleh sekelompok pemburu budak dari Britania. Sejak saat itu, Milo dijadikan sebagai calon petarung gladiator. 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 79 Masehi di kota Londinium, para promotor dari Yunani menghadiri arena amfiteater untuk mencari bibit gladiator baru yang akan mereka bawa ke arena pertarungan sesungguhnya. Dalam pertarungan tersebut, Milo yang kini telah dewasa dan menggunakan nama samaran Celtic memasuki arena sebagai seorang gladiator. Karena terkesan dengan kemampuannya, Gracchus akhirnya membeli Milo untuk dijadikan sebagai petarung andalannya. Setelah itu, Gracchus membawa Milo bersama para gladiator pilihannya ke kota Pompei, karena di sana sedang berlangsung sebuah festival besar. Dalam perjalanan menuju Pompei, Milo berpapasan dengan rombongan Putri Cassia yang baru saja kembali dari Roma. Namun di saat yang sama, roda kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan sehingga salah satu kudanya terjatuh. Sebagai keturunan suku Celtic yang memahami cara menangani kuda, Milo meminta izin kepada Ferrix, tangan kanan Gracchus, untuk menolong hewan tersebut. Berkat bantuan Cassia, Milo akhirnya diizinkan mendekati kuda itu. Namun setelah diperiksa, kedua kaki kuda tersebut ternyata telah patah. Karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkannya, Milo mengakhiri penderitaan kuda itu dengan cepat. Setelah pertemuan singkat itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di kota Pompei yang terletak tidak jauh dari Gunung Vesuvius. Karena jalanan dipenuhi keramaian akibat festival yang sedang berlangsung, Cassia dan sahabatnya Ariadne memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil menikmati suasana kota. Sesampainya di kediamannya, Cassia langsung disambut oleh kedua orang tuanya, Severus dan Aurelia, yang merupakan pemimpin kota Pompei. Severus kemudian menanyakan alasan Cassia memutuskan kembali ke Pompei, padahal ia masih memiliki waktu 1 tahun lagi untuk mempelajari politik di Kekaisaran Romawi. Oh, it's so good to see you. Too many arrogant men. Mother, are you crying? We missed you. Pretty worth talking about in Pompeii. Pada malam harinya, Cassia mengunjungi kuda kesayangannya yang berwarna putih dan bernama Versus. Karena sudah lama tidak menungganginya, Cassia meminta Felix, penjaga kandang, untuk mengajak Versus berjalan-jalan terlebih dahulu agar keesokan harinya kuda itu tidak kaku saat diajak berkeliling kota. Sementara itu, Milo dibawa ke ruang bawah tanah yang menjadi tempat para gladiator ditahan. Saat sedang makan, Milo diperhatikan oleh seorang gladiator senior bernama Atticus yang mulai penasaran dengan kemampuan bertarungnya. Tidak lama kemudian, beberapa gladiator menghampiri Milo karena mereka tidak terima setelah rekan mereka dikalahkan olehnya di Londinium. Dari situlah pertarungan pun terjadi. He did
did not start it. He was trying to eat. One another is of no value can be repaired. I'll remember you, Count. Two wine rations, Kent. Dalam perkelahian tersebut, Milo dengan mudah mengalahkan para gladiator itu. Namun, sebelum keadaan semakin tidak terkendali, Felix bersama Gracchus segera menghentikan pertarungan tersebut. Setelah itu, Milo dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Atticus. Di sana, keduanya saling beradu pendapat mengenai kemampuan masing-masing hingga berjanji akan saling mengalahkan saat bertemu di arena nanti. Bersamaan dengan itu, Gunung Vesuvius mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya. Meskipun baru berupa getaran kecil, perubahan alam tersebut membuat Versus yang sedang diajak berjalan-jalan oleh Felix di sekitar danau mulai merasa gelisah. Saat itu juga, danau yang berada di dekat mereka mulai bergolak sebelum akhirnya ambles. Peristiwa tersebut membuat Versus berlari ketakutan, sementara Felix terjatuh dan akhirnya ikut tertelan oleh amblesnya danau. Wake up, scum! Relax. We would have done it already. Have to speak at some point. To kill each other at some point. Keesokan harinya, Gracchus mengumpulkan seluruh gladiatornya di arena dan memaksa mereka menjalani latihan karena pertunjukan gladiator akan digelar dalam 2 hari lagi. Di tengah latihan, Gracchus memberitahu Atticus bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi pertandingan terakhirnya. Jika berhasil menang, Atticus akan memperoleh kebebasan. Mendengar kabar itu, Atticus langsung menantang para gladiator untuk menjadi lawannya di arena nanti. Saat itulah Milo menerima tantangan tersebut. Keduanya kemudian berlatih tanding di hadapan para gladiator lainnya. Die for my freedom. Unlucky kid. Very unlucky. Against a gladiator like me. Made that a little too obvious. Meskipun hanya menggunakan pedang kayu, duel mereka berlangsung dengan sangat sengit, seolah keduanya saling mengerahkan seluruh kemampuan. Ketika Milo berhasil menjatuhkan Atticus, gladiator yang sebelumnya dikalahkan Milo diam-diam berusaha menyerangnya dari belakang. Beruntung, Atticus menyadari tindakan tersebut dan segera menendang gladiator itu sebelum sempat melukai Milo. Setelah kembali dimasukkan ke dalam sel, Milo bertanya kepada Atticus mengapa ia rela menyelamatkannya dari serangan gladiator tersebut. When the time comes. Baginya, seorang gladiator seharusnya gugur saat berhadapan dengan lawannya, bukan karena diserang dari belakang. Meskipun demikian, Atticus tetap menegaskan bahwa ia akan mengalahkan Milo dalam pertandingan nanti. Tidak lama kemudian, rombongan Senator Corvus tiba di kota Pompei. Sesampainya di sana, Corvus menyadari bahwa penduduk Pompei sama sekali tidak menyambut kedatangannya. Don't worry. Severus dan Aurelia kemudian menyambut Corvus yang mengaku datang ke Pompei untuk berinvestasi, terutama dalam bisnis arena gladiator. Namun, Severus masih belum percaya alasan tersebut. Ia merasa kedatangan Corvus pasti memiliki tujuan lain. Some local resentment against Rome. Do you have opposition to our plans? A whole new Pompeii. You think we can do business with him? Untuk memastikan hal itu, Aurelia kemudian bertanya kepada Cassia yang selama 1 tahun terakhir berada di Roma. Namun, sebelum Cassia sempat menjelaskan siapa sebenarnya Corvus, mereka dikejutkan oleh kedatangan Versus yang tiba-tiba kembali seorang diri dengan perilaku yang tidak biasa. Where's Felix? Pada malam harinya, Atticus dan Milo berbincang di dalam sel. Keduanya membahas tentang kebebasan yang dijanjikan kepada seorang gladiator. Milo kemudian mengingatkan Atticus agar tidak mudah percaya pada janji kebebasan. Menurutnya, bangsa Romawi tidak akan pernah benar-benar menepati janji mereka. You showed me your weaknesses. And stop favoring a high guard. These two. Di tengah perbincangan tersebut, mereka bersama para gladiator pilihan dibawa ke kediaman Severus yang sedang mengadakan sebuah pesta. Dalam perjalanan menuju pesta, Milo tidak sengaja melihat Proculus, orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Sesampainya di sana,
Para gladiator diperlihatkan kepada para tamu bangsawan yang menghadiri pesta sebagai bagian dari hiburan yang telah disediakan. Bad for a night's work. Sementara itu, di ruangan lain, Severus berbincang dengan Corvus yang mulai menjelaskan tujuan kedatangannya. Di sana, Corvus mengungkapkan bahwa pihak yang akan berinvestasi bukanlah Kaisar Titus, melainkan dirinya sendiri. Setelah perbincangan itu selesai, Corvus meminta Severus untuk mempertemukannya dengan Putri Cassia. Karena khawatir keselamatan kota Pompei terancam apabila permintaannya ditolak, Atticus akhirnya meminta Cassia untuk menemui Corvus. Setelah bertemu, terungkap bahwa Cassia dan Corvus memang sudah saling mengenal sejak berada di Roma. Corvus kemudian langsung menyampaikan tujuan kedatangannya ke Pompei, yaitu untuk menjadikan Cassia sebagai istrinya. Mendengar hal itu, Cassia langsung menolak dan memilih meninggalkan Corvus. I have no wish to become your wife, Analia, Senator. Good night. Di tengah berlangsungnya pesta, Gunung Vesuvius kembali menunjukkan aktivitasnya. Namun kali ini getarannya jauh lebih kuat hingga memicu gempa berkekuatan sekitar 4,5 skala Richter. Selain membuat para tamu panik, gempa tersebut juga menyebabkan kuda-kuda ketakutan, termasuk Versus. Melihat kudanya gelisah, Cassia meminta Felix mengizinkan Milo masuk ke kandang untuk menenangkan Versus. Setelah memasuki kandang, Milo perlahan menenangkan Versus. Dalam waktu singkat, kuda itu kembali tenang. Menyadari keadaan Versus sudah membaik, Cassia masuk ke dalam kandang. He's not safe. Wait outside. Sejak pertemuan itu, keduanya mulai saling menaruh perasaan. Di tengah perbincangan mereka, Milo mengajak Cassia meninggalkan kota. Karena memang telah menaruh hati kepada Milo, Cassia pun menerima ajakan tersebut. Keduanya kemudian berusaha keluar dari Pompei. Namun tindakan itu membuat para prajurit Romawi segera mengejar mereka. They catch you up there, they'll punish you. Menyadari bahwa kota Pompei dikelilingi oleh perbukitan dan sulit untuk melarikan diri, akhirnya Milo memutuskan kembali ke kota. Keputusan itu membuatnya ditangkap oleh Corvus. Chance of what? At freedom. Tell the guards I brought you here by force. Karena dianggap telah bertindak lancang, Milo dijatuhi hukuman 15 kali cambukan di hadapan umum. Understand the question, my dear. Lady Cassia has saved your life, and I suggest you punish it and then remove it. Father, you have to stop this. All this requires a service of you. Combat against my champion. No. I could have prevented this. He made me feel safe. This is not your fault, Cassia. It's towards some other poor victim. The same look I saw in Rome. Rome has followed us back to Pompeii. Setelah hukuman itu selesai, Atticus secara sukarela mengobati luka-luka Milo. Di hadapan Atticus, Milo kemudian menceritakan bahwa keluarganya telah dihabisi oleh pasukan Romawi, terutama atas perintah Corvus. Ternyata Atticus juga memiliki kisah hidup yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya, Atticus tidak mengetahui siapa prajurit yang telah menghabisi keluarganya. Karena sama-sama menyimpan kebencian terhadap Romawi, Atticus dan Milo akhirnya memilih menjadi sahabat. Waste of good wine. It is the gods. What do you mean? The gods spared me for a reason. 20 years ago, but their faces that I cannot. My name is Milo. Atticus. Keesokan harinya, pertunjukan gladiator pun dimulai. Seluruh warga Pompei berkumpul di amfiteater untuk menyaksikan pertarungan para gladiator, termasuk Cassia dan Corvus. Namun, pada pertarungan kali ini, seluruh aturan diubah oleh Corvus. Lady Cassia. Each other for our amusement is not a sport. I don't have time for this, Gricus. What theatre has stood for 100 years. I take full responsibility. Town for a few days. Para gladiator dirantai pada tiang di tengah arena dan dipaksa menghadapi puluhan prajurit Romawi yang baru diangkat. Marcus Cassius Severus of the Celtic Rebellion. You flatter me. Venalia and honor these games. The games begin!
Not exactly how I remember. Dalam pertarungan tersebut, satu persatu gladiator akhirnya tumbang, hingga hanya tersisa Milo dan Atticus. Meski demikian, keduanya terus bertahan menghadapi para prajurit Romawi, hingga akhirnya Atticus menyadari bahwa tiang tempat mereka dirantai masih dapat dirobohkan. Setelah tiang itu berhasil dijatuhkan, Milo merebut seekor kuda milik salah satu prajurit Romawi. Dengan memanfaatkan kuda tersebut, ia berhasil mengalahkan para prajurit yang masih tersisa. Pada akhirnya, hanya tersisa seorang prajurit yang sebelumnya pernah berusaha menyerang Milo dari belakang. Dalam beberapa gerakan, Milo berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Setelah itu, Milo mengambil lambang The Eagle lalu mematahkannya di hadapan seluruh penonton sebagai bentuk perlawanan terhadap Romawi. Tindakan tersebut membuat Corvus murka hingga memerintahkan para prajuritnya menghabisi Milo. Namun sebelum perintah itu dijalankan, Putri Cassia memohon agar Milo dan Atticus diberi pengampunan sehingga keduanya berhasil diselamatkan. Karena Cassia dianggap telah mencampuri urusan Romawi, Corvus kemudian memaksanya untuk menerima lamaran dan menjadi istrinya. Have your guard take her back to the villa. It'll be in Rome. People of Pompeii! It decrees that man to be the champion of Peak and will obey. You dare to challenge the might of Rome. Setelah itu, Cassia dibawa dan dikurung di dalam villa agar tidak dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, Gunung Vesuvius kembali menunjukkan aktivitasnya untuk ketiga kalinya. Namun kali ini, getarannya jauh lebih kuat. Alih-alih memerintahkan semua orang menyelamatkan diri, Corvus justru mengumumkan bahwa Gunung Vesuvius sedang memberikan pertanda bahwa siapapun yang berani menentang Romawi akan segera menerima akibatnya. Setelah itu, Corvus memerintahkan Proculus, sang juara Romawi, turun ke arena untuk menghadapi Milo, sementara Atticus dibawa kembali ke dalam sel. Pertarungan antara Milo dan Proculus pun dimulai. Di tengah duel tersebut, Gunung Vesuvius akhirnya mengalami erupsi dan memuntahkan abu vulkanik pekat yang menutupi langit. Let's give them a good show, huh? Meskipun letusan awalnya belum terlalu besar, dampaknya sudah cukup untuk membuat arena gladiator mulai runtuh. Akibatnya, Milo dan Proculus terjatuh ke ruang bawah tanah, sementara Corvus, Severus, dan Aurelia tertimpa reruntuhan tenda. Di ruang bawah tanah, Milo masih terus menghadapi Proculus. Namun karena Proculus memiliki keunggulan, Milo sengaja membebaskan para gladiator, termasuk Atticus, agar bersama-sama menghadapi Proculus. Sayangnya, Proculus lebih dahulu melarikan diri, sedangkan Felix yang kebetulan berada di lokasi menjadi sasaran amukan para gladiator. Sementara itu, Severus dan Aurelia yang masih selamat melihat Corvus dalam keadaan tidak sadarkan diri. Melihat kesempatan tersebut, Aurelia meminta Severus untuk mengakhiri hidup Corvus. Dalam situasi tersebut, Milo meminta Atticus segera berlari menuju pelabuhan, sementara dirinya memilih pergi menyelamatkan Cassia. Di saat yang sama, Ariadne berusaha membuka pintu villa untuk menyelamatkan Cassia. Namun usahanya tidak berhasil karena kunci pintu telah dibawa oleh penjaga. Pada saat itu juga, villa mulai runtuh. Beruntung, setelah bangunan itu runtuh, Milo tiba dan segera mengeluarkan Cassia dari dalam ruangan.
Saat Ariadne hendak menghampiri Cassia, tiba-tiba lantai yang dipijaknya longsor ke arah laut. Where is she? Get back from me. Thank you, sis. Ariadne berusaha berlari menuju Cassia, tetapi ia tidak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya terseret bersama longsoran tersebut. We have to get to the hub. Suicide! Turn around! Sementara itu, Gracchus yang telah berlayar ke tengah laut mengira bahwa dirinya telah berhasil menyelamatkan diri. Namun perkiraan Gracchus ternyata keliru. Sebuah batu pijar berukuran besar yang dimuntahkan Gunung Vesuvius menghantam perahu yang ditumpanginya hingga hancur, dan seluruh penumpangnya tidak berhasil selamat. Bersamaan dengan itu, letusan ketiga pun terjadi. Letusan tersebut memicu gelombang besar yang menerjang pelabuhan, membuat semua orang berlarian menyelamatkan diri, termasuk Atticus. Di tengah situasi yang kacau, Atticus masih menyempatkan diri menolong seorang gadis kecil yang terpisah dari ibunya. Beruntung, Atticus, gadis kecil itu, dan sang ibu berhasil selamat setelah sebuah kapal menahan terjangan gelombang laut. Namun bencana belum berakhir. Gunung Vesuvius kembali memuntahkan hujan batu pijar yang memenuhi langit, sehingga siapapun yang terkena lontaran batu tersebut berada dalam bahaya. Is this the end of the world? Setelah hujan batu mulai mereda, Milo dan Cassia kembali bertemu dengan Atticus. Atticus kemudian memberitahu bahwa pelabuhan telah hancur. Meski begitu, Milo masih memiliki sebuah rencana. Ia mengajak Atticus dan Cassia menuju arena untuk mengambil kuda agar mereka dapat meninggalkan Pompei secepat mungkin. I'll get the horses. Go help your friend. Milo dan Atticus kemudian menuju ruang bawah tanah untuk mengambil kuda-kuda tersebut, sementara Cassia pergi menemui jasad kedua orang tuanya. Namun pada saat yang sama, Corvus muncul dan menangkap Cassia. Sementara itu, Milo dan Atticus mendapati bahwa seluruh kuda telah dibawa oleh pasukan Corvus. Corvus will not be taken by some slave. 1,000 denarii to the man who brings... Corvus kemudian membawa Cassia pergi dengan kereta kudanya, sementara Milo dan Atticus harus menghadapi 5 prajurit Romawi yang menghalangi jalan mereka. Setelah berhasil mengalahkan para prajurit tersebut, keduanya kembali berhadapan dengan Proculus yang telah menunggu di depan mereka. Menyadari Cassia membutuhkan pertolongan, Atticus meminta Milo segera mengejar Corvus, sementara dirinya akan menghadapi Proculus. Dalam pertarungan itu, Proculus berhasil melukai Atticus dengan cukup parah. Meski demikian, Atticus tidak menyerah. Ia mematahkan pedangnya, lalu menusukkannya ke leher Proculus, hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Not big. Sementara itu, Cassia mematahkan sepotong papan dan berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Namun pada saat yang sama, beberapa batu pijar berukuran sedang menghantam kereta sehingga kendaraan itu terbalik. Milo segera turun dari kudanya, dan pertarungan antara dirinya dengan Corvus pun tidak dapat dihindari. Dalam pertarungan tersebut, Cassia membantu Milo dengan cepat merantai tangan Corvus pada kereta kudanya.
Pada saat yang sama, Gunung Vesuvius mengalami letusan terakhir yang jauh lebih dahsyat. Melihat besarnya letusan tersebut, Milo dan Cassia segera meninggalkan Senator Corvus yang masih terikat, sementara abu vulkanik terus bergerak mendekatinya. Should my people make no mistake. About to die. I am free man! Di tengah upaya mereka menjauh dari awan panas, Milo menyadari bahwa kudanya sudah tidak lagi mampu berlari. Ia kemudian meminta Cassia membawa kudanya pergi, sementara dirinya memilih tetap tinggal. Namun, Cassia menolak dan memutuskan tetap bersama Milo hingga akhir. Sementara itu, Atticus akhirnya memperoleh kebebasan yang selama ini diimpikannya, meskipun harus mengorbankan nyawanya akibat terjangan abu vulkanik. Hal yang sama juga dialami Corvus, yang tidak mampu menyelamatkan diri saat awan panas mulai menerjang. Film ini kemudian ditutup dengan Milo dan Cassia yang saling berciuman sebelum akhirnya keduanya ikut tertelan oleh dahsyatnya letusan Gunung Vesuvius. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Pompeii. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.